Kenapa malah Mas Gibran yang justru minta maaf kepada JK karena tidak menaikkan harga BBM? Wah, ini lucu sih, kocak ini ya. Harusnya kita sebagai masyarakat senang karena harga BBM tidak jadi naik. Ini sengkuninya Indonesia nih, yang ingin membuat Indonesia ini kacau. Bayangin aja coba, BBM udah murah disuruh naikin. Tradisi orang Indonesia itu kalau BBM naik pasti demo. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang netizen ya yang pada ngakak begitu setelah tahu bahwa Gibran meminta maaf kepada si Caplin ya yang beberapa waktu lalu mengusulkan kenaikan harga BBM. Aduh ya, neti kaget ya, kok Gibran meminta maaf gitu loh. Keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM kan itu sudah benar, bagus. Kenapa harus minta maaf kepada Caplin? Gini, tenang teman-teman ya, tenang. Sebetulnya Gibran itu meminta maaf kepada Caplin karena telah bikin si Caplin itu rugi besar ya sebagai bandar demo. Udah kadung bayar pool ya mereka-mereka yang akan dikerahkan untuk demo besar-besaran. Tapi ternyata demonya nggak jadi, batal ya karena BBM nggak jadi naik. Rugi besar dong ya sang bandar. Karena itulah Gibran memohon maaf. Lanjutin Blin ya, bikin huru haranya. Selama uangmu masih ada, gas terus pokoknya ya, sampai kumismu rontok. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kenapa malah Mas Gibran yang justru minta maaf kepada JK karena tidak menaikkan harga BBM? Wah, ini lucu sih, kocak ini ya. Harusnya kita sebagai masyarakat senang karena harga BBM tidak jadi naik. Bukan tidak jadi ya, karena memang nggak naik per 1 April 2026. Karena harga BBM tidak naik, maka harga kebutuhan pokok juga relatif stabil. Kalau harga BBM naik, maka secara otomatis biaya mobilitas untuk pemindahan produk ke sana kemari ke berbagai daerah otomatis biayanya naik juga. Sehingga harga pokok bakal naik juga. Nah ini, harga BBM tidak naik, kok malah pada sedih, ini aneh ini. Lah iya, kenapa kok Mas Gibran yang justru meminta maaf kepada si Caplin? Bukan meminta maaf terkait tidak bisa menaikkan harga BBM, enggak. Meminta maaf ya karena si Caplin sudah rugi besar. Tidak sesuai dengan prediksinya. Dikirain ya dong. Sebentar lagi ini BBM naik, kemudian dimanfaatkanlah oleh si Caplin ini untuk bikin huru hara. Kemungkinan seperti itu ya. Digelontorkanlah uang ya. Udah kadung dicairin uangnya semua. Demonya nggak jadi. Karena itulah Mas Gibran memohon maaf. Itu loh, mohon maaf Pak Caplin ya. Anda rugi besar gitu loh maksudnya. Lanjut. Guys, ada yang sedang nyindir mantan ini guys. Mau tahu gak? Ini dia, Sika.
membuat gaduh negara. Iyalah, saya sependapat loh dengan Pak Jokowi ini. Rakyat ini hidupnya itu sudah penuh dengan ketakutan, ya. Bingung besok makan apa. Itu dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi geopolitik yang saat ini, ya, yang tidak menentu gitu kan, antara Iran, Israel, kemudian juga Amerika. Saat ini belum ada titik temu, belum ada kesepakatan. Itu sudah membuat bangsa dan negara ini, terutama rakyat kecil, itu sudah ketakutan. Pakai ditakut-takutin lagi. Bukan ditakutin, Bang. Emang itu rencana dia sendiri. Waduh. Gimana menurut teman-teman ya? Saya sih no comment. Lanjut. Saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, kemudian atau ada pihak yang hilang rezeki, ya, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, dia merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Kita mau tertibkan kan, jadi dia, ya saya juga punya data-data intelligence, ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Nah, hajar Pak Prabowo ya. Saya sudah tahu siapa-siapa saja yang membiayai, siapa-siapa saja yang berada di balik, ya kan, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, ya, di Indonesia akhir-akhir ini. Jangan takut Pak Prabowo ya, rakyat selalu ada di belakang Anda, terutama rakyat yang berjumlah 58% yang telah memilih Anda pada Pilpres 2024 lalu. Ungkap ya, kemudian tangkap, ikat tangannya, ikat kakinya, cukur kumisnya. Lanjut. Ini adalah Sengkuni. Di kisah Mahabharata, inilah yang menghancurkan kerajaan Hastinapura demi kepentingan dan ambisinya. Kalian pasti tahu nih, bagi yang sering nonton kisah Mahabharata pasti sering melihat Sengkuni nih. Nah, kalau yang ini di Indonesia nih, ini Sengkuninya Indonesia nih, yang ingin membuat Indonesia nih kacau. Bayangin aja coba, BBM udah murah disuruh naikin. Tradisi orang Indonesia itu kalau BBM naik pasti demo. Kalau demo berjilid-jilid, nanti chaos. Yang susah siapa? Rakyat yang susah. Si babi ini nggak akan kesusahan dia. Dia sudah kaya, banyak duitnya. Nggak mikir dia ke situ. Rakyat kayak kita-kita ini yang terdampak, yang susah. Jadi sudah jelas, kalau sampai BBM naik ada demo. Yang salah adalah pemerintah, yang menderita adalah rakyat karena naik BBM. Itu sudah jelas, tidak akan ada yang diuntungkan selain si babi ini. Waduh. Ini ngeri kali ini. Ini netizen ini ya, walaupun saya sependapat gitu ya, tetapi ada kata-kata yang harus saya disclaimer untuk tidak diikuti dan saya memohon maaf gitu ya. Tadi ada kata-kata mutiara yang tidak sesuai dengan etika, nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat begitu ya. Tolong jangan diikuti, itu sudah saya disclaimer, itu contoh yang tidak baik. Tetapi secara keseluruhan, isi komentarnya saya sependapat 100.000 triliun %. Emang Sengkuninya siapa bang? Oh, saya kan nggak ngomong Sengkuninya siapa. Ingat loh ya, foto hanya pemanis. Lanjut. Prabowo ini demensia. Dia sudah pikun. Menunjukkan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Stop provokasi. Ketika segelintir elit sibuk berteriak soal krisis, sibuk menjual ketakutan, bahkan mengajak rakyat untuk menjatuhkan, di saat yang sama rakyat kecil justru sedang sibuk bekerja dan bersyukur. Kita disuguhi narasi bahwa negara ini diambang kehancuran, bahwa satu-satunya jalan adalah turun ke jalan.
Tapi mari kita tanya jujur ke diri kita sendiri. Mana yang lebih nyata dampaknya terhadap kita? Ajakan demo dari para pengamat atau keputusan negara menyuntik 100 triliun agar harga BBM tidak naik supaya dapur bapak ibu kita tetap aman? Saat Saiful Mujani bicara soal menjatuhkan, Islah Bahrawi bicara soal menyerukan harus turun, rakyat kecil tidak sedang berbicara teori. Mereka sedang memikirkan besok bensin naik atau enggak, orderan jalan atau tidak, jualan laku atau tidak. Saya melihat itu langsung di pulau saya, di rumah saya sendiri. Kita pernah punya sejarah yang pahit. Reformasi 98 bukan hanya soal pergantian kekuasaan, tapi juga soal toko-toko yang tutup, ekonomi lumpuh, dan rakyat kecil yang paling duluan jadi korban. Dan jika hari ini ada yang ingin memutar lagi arah itu ke sana, saya tidak ingin itu terjadi. Kalaupun ada yang ingin kritik, silakan. Itu sehat bagi negara demokrasi seperti yang terus saya lakukan dan teman-teman aktivis lainnya. Tapi jangan tutup mata terhadap fakta. Di tengah ancaman krisis global, di tengah harga BBM dunia naik drastis, Indonesia masih mampu menjaga daya beli rakyat. Bukan dengan membungkam, tapi seperti bekerja dalam diam. Jadi kalau hari ini ada terus-terusan menjual ketakutan, kita punya pilihan. Ikut dalam arus narasi mereka atau berdiri di atas realitas bahwa negara kita masih bekerja. Karena bagi rakyat kecil yang terpenting bukan teori, tapi apakah mereka bisa belajar dengan aman dan hidup lebih nyaman. Dan selama itu masih dijaga, kita tidak butuh provokasi. Kita hanya butuh stabilitas, dan kita pro terhadap stabilitas. Jaga Indonesia. Bantu sebarkan video ini, kata kita ke kanan kita. Intinya orang-orang yang suka memprovokasi tersebut ya, itu harus ditandain ya, ditandain wajahnya, ditangkap, diikat tangan dan kakinya ya, kemudian dikirim ke Nusa Kambangan buat makan buaya. Ya, orang-orang yang mengisukan Indonesia tidak baik-baik saja, kemudian menarasikan atau melakukan provokasi gitu ya, penghasutan agar rakyat turun ke jalan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, sebetulnya adalah mereka-mereka yang sudah jelas-jelas ya, bisa dikatakan lah agennya pihak-pihak asing gitu lah. Ada yang mengatakan, jiwa raga saya sudah saya wakafkan kepada bangsa dan negara. Emang negara, bangsa dan negara ini butuh dirimu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.